Assalamualaikum, balik lagi nih sama Ulfari. Kali ini penasaran aku tertuju sama sponge cake ini. Ini adalah Castella cake. Jadi aku penasaran banget karena dia tuh empuk banget kelihatannya. Dan emang bener guys, pas aku bikin ternyata dia tuh empuknya gak ada yang nandingin guys. Jadi kapan hari itu aku pernah bikin tapi gagal guys, karena aku pakai teknik Auben Mary dan ternyata loyangnya bocor tanpa sepengetahuan aku guys. Bagian atasnya masih empuk tapi bagian bawahnya jadi kayak kue lapis gitu guys. Oke, jadi apa aja yang harus kita siapin? Langsung aja kita cus. Oke, yang pertama banget aku lakukan adalah aku siapin loyang bulat dengan diameter 18 cm. Ini bagian dalamnya, karena aku nggak ada baking paper jadi aku kasih aluminium foil yang aku olesi sama margarin guys. Tujuannya biar dia mudah aja keluarnya gitu ya. Terus bagian luarnya aku lapisi juga pakai aluminium foil biar airnya nggak masuk, karena agak trauma juga sih ya. Oke, selanjutnya aku lakukan setelah itu adalah menyiapkan panci kecil. Terus aku masukin 65 gram susu cair. Boleh pakai susu bubuk yang dicairin ya kalau misalnya nggak ada susu cair. Habis itu aku masukin 65 gram juga minyak goreng. Boleh diganti pakai minyak sayur atau kalau ada pakai unsalted margarin dengan ukuran yang sama ya. Nah, habis ini langsung kita panasin pakai api kecil sampai dia kayak mendidih gitu guys. Kalau misalnya udah mendidih langsung dimatikan apinya, kita sisihkan dulu. Nah, selanjutnya aku udah siapin 4 butir telur. Ini aku mau pecahin satu persatu, aku pisahin antara kuning sama putihnya ya guys. Aku udah siapin wadah berbeda. Aku langsung pecahin dan aku mau pisahin langsung di cangkangnya gini ya guys. Kalau misalnya kalian ada pemisah kuning telur, kalian boleh pakai itu. Nah, ini udah semuanya ya. Selanjutnya aku mau bikin adonan kuning telurnya dulu. Yang pertama ada kuning telur tadi, kemudian ada 65 gram terigu protein rendah. Selanjutnya aku kasih sejumput vanili. Ini juga berguna buat menetralisir bau amis karena bahan-bahannya didominasi sama telur. Selanjutnya aku masukin campuran susu sama minyaknya tadi. Ini selagi hangat langsung aja dimasukin. Nah, kalau udah seperti ini langsung diaduk-aduk ya guys sampai dia tercampur rata. Nah, ini lama-kelamaan dia akan menggumpal seperti ini guys. Mungkin ini adalah protein dari susunya yang bikin dia menggumpal seperti ini. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, selanjutnya kita masukin kuning telurnya satu persatu guys. Atau kalau misalnya mau semuanya sekaligus juga nggak masalah ya. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau misalnya semuanya udah tercampur dengan baik, dia teksturnya akan seperti ini. Jadi dia mengalir ya guys. Nah, kalau udah kita sisihkan, terus kita pindah ke putih telurnya guys. Ini nanti kita kocok pakai kecepatan sedang. Sebelumnya aku udah siapin 65 gram gula pasir butiran halus ya. Ini kita kocok. Kalau misalnya dia udah berbusa seperti ini, terus masukin gula pasirnya menjadi 3 tahap ya. Jadi tahap ke-1 nanti dikocok, terus kedua dan yang ketiga. Ini lama waktu ngaduknya aku nggak hitung ya guys, karena setiap mixer kan beda-beda tuh. Jadi aku nanti tunjukin aja seperti apa kalau misalnya adonannya udah siap. Ini kita mixer pakai kecepatan sedang sampai dia soft peak ya guys. Soft peak itu kalau misalnya mixer diangkat dia tuh ada jambulnya tapi dia terbalik. Dia kebalik lagi, turun lagi. Nah, berarti dia udah siap. Nah, ini aku udah siapin loyang. Ini lebih besar dari loyang yang tadi ya. Jadi ini aku mau masukin air kurang lebih tingginya 1 cm. Ini aku mau masukin ke dalam oven bersamaan pada saat kita manasin ovennya ya. Jadi kalau misalnya ovennya udah panas, airnya juga udah mulai panas. Nah, ini mau langsung aku masukin ke oven. Jadi di step sebelum kita campurin putih telur sama kuningnya, kita udah panasin oven dulu ya. Karena setelah adonannya siap, kita harus langsung memanggang si adonan. Nah, kalau udah siap semuanya, selanjutnya kita masukin si putih telurnya ini sedikit aja ke si kuning telurnya, terus diaduk balik perlahan-pelan. Oh ya, buat manggang sponge cake ini identiknya kita panggang di suhu 150 derajat ya. Tapi karena aku pakai oven tangkring dan gak ada termometer, jadi aku pakai api sedang, agak gede sedikit ya.
kita aduk balik, nggak perlu yang tercampur banget, asal dia tercampur aja. Nanti kita masukin si kuningnya ini ke si putih telurnya, jadi biar tempatnya itu cukup ya. Nah kalau udah dimasukin, kita aduk lagi, masih pakai teknik aduk balik ya guys. Kita aduk pelan-pelan aja biar si putih telurnya ini nggak turun ya guys. Nah kalau misalnya udah tercampur semuanya seperti ini, selanjutnya aku mau langsung tuang ke loyang yang tadi udah aku siapin itu ya. Nah kalau misalnya udah tertuang semuanya, selanjutnya kita ratain pakai spatula, terus dibanting-banting beberapa kali biar adonannya itu rata, terus biar udara yang di dalam itu keluar. Nah kalau misalnya dirasa udah siap, selanjutnya kita panggang ya guys. Jadi nanti posisinya loyang atas dan loyang bawah seperti itu, kita panggang di suhu 150 derajat selama kurang lebih 45-50 menit atau sampai matang aja ya. Nah ini di menit ke 45 dia udah mateng, udah aku tes tusuk bagian dalamnya dia udah nggak basah lagi ya guys. Kita keluarin dari oven. Nah dia tuh jadi bagian atasnya tuh dia kayak retak-retak gitu guys. Tapi lihat deh, dia tuh gimana gitu, pokoknya teksturnya dia tuh lembut banget dan pokoknya the best. Baik, kita potong sekarang, kita lihat bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya guys, dia tuh empuk banget ya, sampai 2 hari pun dia masih empuk. Dan ini aku suka banget yang udah kayak disemalamin gitu, karena teksturnya itu udah yang gak lagi terlalu basah, jadi gak bikin enak. Lihat bagian dalamnya guys, dia tuh gak seret sama sekali ya guys. Nah untuk tampilan ini aku masih belum sempurna ya, jadi aku bikin lagi trail kedua, malah hasilnya jadi lebih parah guys. Dia retaknya itu lebih lebar gitu ya, gede banget. Dan ini yang bikin aku penasaran lagi, kenapa sih selalu retak seperti ini. Dan setelah aku googling, ternyata yang bikin retak itu adalah karena suhunya itu terlalu tinggi. Jadi kuenya itu mengembang dengan cepat, jadi dia bikin kuenya itu retak. Tapi lihat deh, ada perbedaan antara trail pertama dan kedua. Ini mungkin karena aku ngaduk putih telurnya itu pakai speed yang berbeda. Trail pertama aku pakai speed sedang ya, sedangkan trail yang kedua aku pakai speed rendah. Mungkin yang speed sedang itu membuat udara itu banyak yang masuk, jadi pori-porinya agak kayak besar-besar gitu ya. Beda sama yang trail keduanya. Yang kedua aku pakai speed rendah, jadi udara itu nggak terlalu banyak yang masuk, jadi bikin pori-porinya itu lebih kecil-kecil. Terus yang trail kedua juga aku cuma panasin minyaknya aja, susunya nggak ikut aku panasin. Aku panasin sampai ada buih-buih kecil kayak gitu. Terus pas dimasukin ke dalam terigunya, dia tuh kayak encer banget ya, lebih encer dari ini. Tapi pas begitu susunya dimasukin, dia langsung menggumpal seperti ini. Jadi mungkin karena protein di susunya itu yang bikin dia menggumpal. Aku belum anggap ini sempurna ya, jadi aku kepikiran buat percobaan ketiga. Nanti mungkin bakal ada rasa pandan atau rasa yang lainnya, jadi tungguin aja. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, terus bagiin ke sosial media kalian biar aku makin semangat bikin videonya. See you on the next video, bye bye, assalamualaikum.